Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Prawoto, NPM 1154121. Saya akan mempresentasikan hasil revisi dari metode saya yang berjudul Sistem Traceability Raskin pada Perum Bulog Divisi Regional Bandung menggunakan metode SCORE. Yang dimana sistem traceability sendiri adalah sistem pelacak yang berupa informasi data mengenai produk dan komponen mengenai proses rantai produksi. Kita ke metode SCORE-nya. SCORE adalah suatu model yang dikembangkan oleh Supply Chain Council. Model SCORE digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja total rantai pasokan perusahaan. Model ini meliputi penilaian terhadap pengiriman dan kinerja, pemenuhan permintaan, pengaturan inventaris dan aset, fleksibilitas produksi, jaminan biaya, dan lain-lain. Kita lanjut. Deskripsi tahapan metode SCORE. Tahapan awal didapat dari pengumpulan data, yaitu mengidentifikasi entitas atau anggota dari rantai pasok beras. SCORE digunakan untuk menggolongkan aktivitas yang terjadi pada petani sampai ke konsumen sesuai proses yang terdapat pada model SCORE dari tiap aktivitas. Ada petani, mitra kerja bulog, gudang bulog, penyalur, dan konsumen. Yang selanjutnya, identifikasi indikator tiap level dalam kinerja rantai pasok Perum Bulog Bandung. Di sini ada rancangan pengukuran kinerja dibuat berdasarkan model SCORE dengan mengidentifikasi matrik level 1 yang yaitu berupa proses rantai pasok yang ada pada SCORE. Metrik level 2 yaitu dimensi untuk pengukuran kinerja rantai pasok. Pada level ketiga, penulis mengidentifikasi indikator-indikator yang berpengaruh pada setiap proses dan dimensi rantai pasok di Perum Bulog Divisi Regional Bandung. Berikut dimensi level 1, level 2, KPI, ada plan, ada source, ada make, ada deliver, return. Terus yang berikutnya, verifikasi kuesioner indikator kinerja rantai pasok. Setelah dilakukan identifikasi indikator kinerja, langkah selanjutnya yang harus dilakukan, melakukan verifikasi untuk mengetahui apakah indikator kinerja rantai pasok yang dirancang tersebut benar dan sesuai kebutuhan perusahaan, dengan mengecek indikator mana yang belum dicantum. Dari hasil indikator kinerja pasok yang awalnya 18 dan sekarang menjadi 15. 3 indikator yang terpilih merupakan data rahasia perusahaan karena menyangkut utang piutang. Terus yang selanjutnya, yang hierarki SCORE, atribut kerja matrik pengukuran ditujukan pada gambar yang di samping. Terus yang selanjutnya, penentuan total nilai kinerja rantai pasok. Hasil pengukuran total nilai kerja rantai pasok Perum Bulog Divisi Regional Bandung ditujukan pada tabel di samping. Total kinerja merupakan hasil perkalian antara masing-masing bobot dan SCORE. Di sini ada matriknya level 2. Ada totalnya 15. Yang pertama pemenuhan pesanan, yang kedua akurasi kualitas distribusi beras, dan yang selanjutnya. Di sini ada bobot matrik, ada SCORE, ada total nilai tiap matriknya. Yang pertama kita akan melihat bobot matriknya dulu.
kita langsung ke perhitungannya saja. Di sini ada hasil rekapitulasi datanya, proses bisnis. Yang pertama perencanaan, pengadaan, pengolahan, pengiriman, dan yang terakhir pengembalian. Terus yang selanjutnya kita akan di sini juga ada atribut kinerjanya, hasil rekapitulasi datanya, rehabilitas, responsivitas, adaptivitas, biaya, manajemen aset, total. Kita langsung saja ke hitungannya biar ini yang pertama rehabilitas. Ini bentuk dari hasil yang sudah ada. Pemenuhan pesanan, akurasi kuantitas, pengiriman distribusi, beras, kualitas beras terjaga. Itu pemenuhan pesanan ada 1. Terus yang kedua ini ada 1/3, ada 1/2. Terus yang pemenuhan pesanan ini dibentukkan ke bentuk desimal agar yang di atas tersebut bisa ke desimal. Yang awalnya ini 1, kita tambahin 0, tambahin nolnya 2 di belakang. Terus ini kita mengubah ke desimal. Terus kalau ini 1 dibagi 3, terus hasilnya 0,3. Yang ini juga sama, 1 dibagi 2 jadi 0,50. Ini hasilnya didapatkan dengan rumus sum yang B9, B10, B11 ditarik terus menghasilkan ini. Terus yang selanjutnya itu kita ke normalisasi. Normalisasi pemenuhan pesanan didapatkan dengan menggunakan rumus Excel B9 per B12, maka didapatkan hasil 0,55. Perhitungan selanjutnya juga begitu sama. Setelah menormalisasi tabel perbandingan berpasangan selanjutnya, yaitu menghitung priority vector dengan menggunakan rumus Excel, yaitu dari hasil total seperti berikut. E16 per E19. Berikut hasilnya. Yang didapat 0,45. Untuk perhitungan priority vektornya yang selanjutnya juga sama. Untuk menghitung kali matrik, itu dengan menggunakan rumus MM ULT.
yaitu B9, D9, F16, dan F18, maka dihasilkan 1,81. Dan juga hasil bagi untuk menggunakan rumus G16 dibagi F16, maka dia dapatkan hasil 3,99. Untuk yang lambda juga kita menggunakan average. Untuk yang CI juga sama begitu. Dan selanjutnya kita balik lagi ke bobot matrik tersebut. Tadi kita sudah dapatkan bobot matriknya 0,45. Terus kita harus menentukan yang skornya. Untuk menentukan hasil yang skornya, setiap indikator memiliki bobot yang berbeda dengan skala ukuran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu diperlukan proses penyamaan parameter, yaitu dengan cara normalisasi. Dalam penelitian ini, normalisasi memegang peranan cukup penting untuk tercapai nilai akhir. Dengan menggunakan rumus norm sama dengan SI dikurang S min per X max dikurang S min dikali 100%. Yang dimana SI nilai indikator aktual yang berhasil dicapai, S min nilai pencapaian performansi terburuk dari indikator kinerja, X max nilai pencapaian performansi terbaik dari indikator kinerja. Misalnya, untuk mencari skor, dengan nilai aktual XI 73732,340 kg maksimum 800,000 kg dan minimum 0. Maka proses normalisasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. KPI 1 732,340 dikurang 0 per 800,00 kurang 0 sama dengan 0,915245 dikali 100%. Sama dengan 91,542. Kira-kira begitu yang mendapatkan skornya. Selanjutnya kita akan menentukan total nilai tiap matriknya. Untuk menentukan total nilai tiap matriknya itu bobot matrik dikali yang skornya 0,45 dikali 91,542, maka akan didapatkan hasil 41,193. Terus yang selanjutnya, indikator kinerja yang memerlukan prioritas perbaikan dan usulan
perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 5 indikator kinerja yang memerlukan perbaikan. Indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada tabel di samping. Inilah hasil yang kinerjanya kurang. Hasilnya yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15. Mereka harus dari 10 indikator yang memerlukan perbaikan, karena hasil dari nilai skor yang menunjukkan hasil double scoring, jika nilai skor yang diperoleh kurang dari 40, maka hasil monitoringnya itu adalah poor, yang dimana poor menunjukkan hasil buruk dalam kinerja rantai pasok, sehingga diperlukan perbaikan. Yang selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil tersebut, terdapat 15 KPI rantai pasok yang sesuai diterapkan Perum Bulog Divisi Regional Bandung. Untuk 3 KPI yang tidak dipilih meliputi hutang piutang. Yang kedua, dari 15 indikator kinerja rantai pasok, perusahaan yang telah terpilih setelah dilakukan proses scoring dan pembobotan didapatkan hasil nilai kinerja rantai pasok Perum Bulog Divisi Regional Bandung sebesar 41,65. Dari indikator 13, kinerja rantai pasok perusahaan yang telah terpilih setelah evaluasi, terdapat 10 indikator kinerja yang masih berada dalam kondisi poor, yang artinya masih sangat buruk. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya proses perencanaan yang matang dari proses pengadaan dan pendistribusian beras. Terus yang terakhir, sesuai hasil penelitian, sebagian besar masalah rantai pasok yang dialami Perum Bulog Divisi Regional Bandung adalah kekurangannya koordinasi antar stakeholder. Oleh karena itu direkomendasikan untuk mempermudah koordinasi untuk setiap stakeholder, sehingga terintegrasi agar dapat memudahkan aliran distribusi untuk melacak kegiatan proses rantai pasok Divisi Regional Bandung, antara lain perencanaan sistem traceability. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.